الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya, jamaah salat maghrib Masjid Miftahul Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan semoga ibadah salat maghrib berjamaah Allah terima sebagai pemberat timbangan amal soleh di yaumul mizan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus juga penggugur dosa-dosa kita. Baik, malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian dari kitab Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Tafsir ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran. Ada kurang lebih 88 ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quranul Karim. 88 kali. Pada pertemuan yang terakhir lalu ya, tadi saya buka YouTube dulu masalahnya, ngecek ya. YouTube-nya jangan lupa dari masjid ke masjid DK dari masjid DMKM. Subscribernya sudah berapa antum, Pak? 2000 subscribernya sudah 2000. Ya, alhamdulillah ya. Nah, itu terakhir kita Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu di Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian gugurkan pahala sedekah kalian dengan cara seringkali mengungkit-ungkit pemberian atau menyakiti orang yang kau beri sedekah. Jadi ayat ini kemarin kita sudah bahas. Semoga kita semua ketika beramal tidak lantas kemudian menjadi orang yang rugi. Siapa itu orang yang rugi? Orang yang setelah beramal dia tidak fokus untuk menjaga pahala agar tetap ada. Ya, karena itu kerugian betul, Pak. Orang yang sudah berlelah-lelah cari buruan, mau nangkap rusa kah, mau nangkap ayam hutan kah, mau nangkap apapun itu buruan. Setelah dia berusaha mendapatkan buruan, tapi terus buruan yang ditangkap itu tidak diikat, maka yang didapat malah bisa lepas kabur kembali. Begitu pula perumpamaan orang yang sudah beramal ibadah, sudah bersusah-susah amal, bersusah-susah ibadah, tapi dia tidak menjaga pahala agar tetap ada. Maka di antara sebab pahala kita itu gugur, hilang, tidak berbekas, yang Allah umpamakan di dalam Al-Baqarah 264 ini, kama sali sofwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Seperti batu hitam yang ada pasir-pasir, debu-debu di atasnya, kemudian tiba-tiba dihantam hujan lebat, tidak ada lagi pasir-pasir di atas batu itu. Perumpamaan orang
yang berusaha beramal mencari pahala tapi dia tidak jaga amalannya, maka hilang tidak berbekas. Apa sebabnya hilang tidak berbekas? Karena bersedekah tapi tidak menjaga adab sedekahnya. Apa itu adab sedekah? Di antara adab sedekah adalah jangan suka ngungkit-ngungkit sedekahnya. Bentar bentar diungkit ya gitu ya. Sebut-sebut terus, namanya al-mannan, yang suka ngungkit-ngungkit. Wal adza, atau nyakiti orang yang menerima sedekah. Nah, sekarang kita lanjutkan poin terakhir dari pembahasan ayat ini, karena ini yang penting sekali, yaitu adab ikhraji sedekah. Adab-adab ketika kita bersedekah. Ini penting. Kenapa penting? Karena tekanan dari sedekah itu ya, ayat-ayatnya menerangkan tentang adab itu sendiri. Kan tadi kan Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Itu berarti terkait tentang adab sedekah. Bagaimana orang yang bersedekah itu bisa nggak dapat pahala sama sekali. Padahal orang yang bersedekah itu dia sudah korban harta. Kan gitu ya, korban harta. Nah, ini diambil dari penjelasan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam Ihya Ulumuddin beliau. Ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin kemudian diringkas oleh Syekh Abdul Ati Buhairi, Muhammad Abdul Ati Buhairi. Jadi yang pertama di antara adabnya adalah antakuna shadaqatu min kasbin thayyibin. Hendaknya sedekah yang dia keluarkan itu diambil dari harta yang halal. Itu poin paling penting. Karena kalau sedekah banyak-banyak tapi nggak dari yang halal, ya nggak dapat apa-apa. Sampai-sampai Rasulullah katakan la salata bi ghairi tahurin wala sadaqata min ghululin. Tidak diterima salat, tidak sah salat tanpa dia bersuci, dan tidak diterima sedekah kalau dari hasil korupsi. Korupsi itu bahasa hadisnya ghulul namanya. Ya, bahasa hadisnya apa? Ghulul. Jadi ada orang yang mencuri uang, misalkan 1 miliar, terus untuk tolak bala saya sedekahkanlah pembangunan masjid 100 juta atau 50 juta. Berarti kan sekian persennya itu kan, cuma berapa persen itu berarti? Ya 5% dari 1 miliar kecil sekali kan, berarti 50 juta dari 1 miliar ya, nggak sampai 10% ya, sekian persen ya. Jadi jamaah sekalian, ada orang menganggap bahwa kalau sudah disedekahkan berarti yang ini jadi bersih gitu ya. Enggak. Karena Rasul katakan tadi tidak diterima sholat, la sholata bi ghairi tahurin, tidak diterima sholat kalau tidak bersuci, kalau tidak toharo. Karena toharo itu syarat sahnya sholat. Bapak-bapak semua di sini sholat, misalkan bacaannya panjang banget. Rokaat pertama baca Yasin, rokaat kedua baca As-Sajadah. Setelah salam ingat dia belum mandi junub, ya nggak diterima sholatnya. Kalau dia belum mandi junub, ya kan? Dia ingatnya nggak berhubungan dengan istri. Jadi bangun tidur yang penting wudhu, sholat, berangkat ke masjid. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum, tak inget kayak mau bengi. Iku loh gitu ya. Kayaknya malam tadi itu loh kan gitu. Pulang-pulang ke rumah ngingetkan betul ternyata. Nah itu sholatnya nggak diterima. Karena dia mesti wajib mengulangi sholatnya kembali. Wong dia tidak dalam keadaan tohur, dalam keadaan suci. Atau yang kedua sama,
sedekah tadi. Sama perumpamaannya seperti sholat. Mau sholatnya panjang bacaannya, kalau tidak bersuci tidak diterima. Mau sedekahnya banyak sekalipun, kalau hartanya dari mencuri tidak akan diterima. Ya, meskipun diterima sama panitia pembangunan. Kalau panitia pembangunan kan nggak pernah nanya, oh bapak infak berapa? Ya saya sedikit aja lah pak, 75 juta, alhamdulillah. Ini dari maling atau apa nih pak? Nggak mungkin tanya begitu. Panitia nggak mungkin nanya, yang penting ada dapat uang sedekah kan gitu kan. Tapi kan malaikat nggak bisa ditipu. Allah juga pasti tahu. Makanya ini penting, antakuna shadaqatu min kasbin thayyibin. Bahwa hendaknya orang yang bersedekah itu betul-betul sedekah dari harta yang baik. Gitu ya. Kalau ndak baik ya ndak. Terus yang kedua bahwa an la yufsida shadaqatahu bil manni wal adha. Hendaknya orang yang bersedekah itu la yufsida, ndak merusak nilai sedekah dan pahala sedekahnya bil manni wal adha, dengan cara seperti yang disebutkan di surat ini ayat 264 Al-Baqarah, yaitu seringkali mengungkit pemberian, menyebut-nyebut infak sedekahnya. Oh ini tiang masjid ini saya ini ya 17 tahun yang lalu ini Pak, waktu itu ya baru berapa gitu. Wah, nggak ada yang nanya, dia sebut terus. Nggak ada yang nanya, dia ceritakan terus. Itu namanya al-manni, suka menyebut-nyebut. Jadi kalau sudah menyebut-nyebut an yadhkuraha, yaitu suka nyebut-nyebut, berarti dia hanya mendapatkan pujian dari manusia saja. Wal adza an yudhhiraha, kalau adza itu menampak-nampakkan. Sampai-sampai Imam Sufyan wallahualam, Sufyan bin Tsauri atau Sufyan bin Uyainah, beliau katakan man manna fasadat shadaqatu, siapa orang yang suka menyebut-nyebut sedekahnya maka sungguh sedekahnya telah rusak. Faqila kaifal mannu, seperti apa itu yang dikategorikan suka mengungkit menyebut-nyebut sedekahnya? Faqala an yadhkurahu wa yatahaddasa bih, yaitu setiap obrolan dia suka nyebut-nyebut sedekahnya. Alman an yastakhdimahu bil ata wal adha an yu'ayyirahu bil fiqri, atau orang yang suka menggugur orang, perilaku yang bisa menggugurkan sedekah itu adalah orang yang ketika dia memberi seolah-olah menjadikan orang yang diberi itu seperti budak dia, seperti pembantu dia. Paham Pak ya? Jadi kan ada sifatnya orang itu kalau ngasih seolah-olah yang diberi itu tuh seperti pembantu bawahan dia. Kamu udah tak kasih, terima kasih sama saya. Nah, tolong coba nanti kamu belikan saya. Tolong kamu ke sana, tolong kamu. Wah, udah kayak budak betul Pak. Udah kayak budak betul. Ya, bukan seperti itu. Itu diantara sebab hilangnya pahala sedekah. Makanya orang tuh kalau mau sedekah jangan nyusahkan orang miskin. Orang-orang miskin, besok saya mau beri sedekah, ngantri ya, ngumpul dari jam 10 sampai jam setengah 2. Oke kin, yo katanya. Miskin datang semua. Orang mau sedekah malah nyusahkan orang. Tidak boleh nyusahkan orang. Itu namanya al-adha. Ya, al-adha. Secara adab juga tidak bagus. Nah sekarang kan fenomenanya tuh sering begitu. Dia pingin bersedekah tapi malah sedekahnya menyusahkan orang miskin. Apa susahnya dia bagikan saja kepada fakir miskin. Itu malah lebih bagus. Jadi orang yang menerima sedekah itu tidak harus bercapek-capek, bersusah-susah. Seperti itulah harusnya sedekah.
Tapi enggak, orang pingin juga dong diliput kan gitu ya ketika sedekah. Oh antriannya panjang betul ini. Oh iya, ada apa ini? Oh sedekahnya Pak siapa? Pak Tumino misalkan. Mohon maaf ya kalau ada namanya Tumino sini ya. Oh ini panjangnya ya kurang lebih sekitar setengah kilo lah. Antrian sampai setengah kilo. Ngantri 3 sampai 4 jam dapatnya beras 2 kilo. Apa enggak nyesakkan dada Pak? Antrian setengah kilo dapat beras 2 kilo. Atau kalau enggak 5 kilo lah. Nyesakkan dada. Ya. Beda konsep dengan Ibunda Siti Aisyah. Nah ini. Ya. Wa kanat Aisyah, ini kata Ibunda Aisyah. Wa kanat Aisyah, Ibunda Siti Aisyah. Wa Ummu Salamah, dan Ibunda Ummu Salamah, dua-duanya istri Nabi SAW. Idza arsalata ma'rufan ila faqirin, kalau mereka mengutus orang untuk menyalurkan sedekah kepada fakir miskin. Jadi kalau dulu tuh bukan fakir miskin dipanggil, bukan, tapi fakir miskin yang didatangi. Karena itu memuliakan fakir miskin, bukan menghinakan fakir miskin. Supaya tidak difahami bahwa seolah-olah fakir miskin itu butuh orang kaya. Enggak Pak, dalam Islam itu yang kaya juga butuhkan fakir miskin. Karena si kaya ini butuh ke surga. Caranya untuk ke surga titipkan kepada fakir miskin. Yang miskin juga butuh hartanya si kaya. Jadi sama-sama kita itu membutuhkan. Maka sekali-kali jadi orang miskin tuh orang miskin yang agak punya apa namanya itu, harga diri. Sorry ya orang-orang kaya, kalau kalian mau ngasih sedekah silakan ke rumah saya. Ah gitu. Jangan manggil ke rumah. Saya biarpun miskin masih punya harga diri. Ah gitu. Ya, orang kaya juga sorry lah ya. Ini susahnya nih Pak. Susahnya gini. Ini kita lihat ya, kita lanjutkan kisahnya. Ummu Salamah dan Siti Aisyah itu kalau mau membagi sedekah, beliau kirim, mereka berdua ini utus orang untuk menyalurkan sedekahnya. Qalata lirrasuli. Dua wanita mulia ini berkata kepada utusan tadi. Rasul di sini bukan Rasulullah ya, tapi penyambung. Kalau kita pasti bahasanya Pak, pesuruh ya. Ya bukan pesuruh lah ya, kurir. Ya artinya ini orang yang dipercayai untuk nyalurkan sedekahnya. Ya, ihfat ma yad'u bih. Jaga baik-baik ini sedekah. Coba perhatikan ya apa yang dia doakan. Summa kanata taruddani alaihi qawlahu wa taqul hadza bidzaka. Kalau dia tetap mendoakan, beri lagi sedekah. Jadi dulu Ibunda Aisyah sama Ummu Salamah mengingatkan, ini salurkan kepada fakir miskin. Kalau si fakir ini diberi sedekah, terus dia mendoakan, tambah lagi, kasih lagi. Hatta takhlusa lana sadaqatuna, hingga betul-betul sedekah kami itu ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena mengharapkan doa. Coba itu Ibunda Siti Aisyah tuh Pak, beda sama kita ya. Kalau kita kan ini tak kasih yang mbok doa ke ngopo sih kan gitu ya. Ini sudah dikasih malah enggak doakan. Doa kasih doa kan gitu. Ya kan, bayar sedekahnya dengan doa. Kalau Ibunda Aisyah enggak, apa katanya, hatta takhlusa lana sadaqatuna. Kalau si fakir itu waktu diberi sedekah kok doakan, kasih lagi, hingga betul-betul sedekah itu bukan berharap doa tapi berharap pahala dari Allah. Fakanu la yatawaqqa'una du'a li'annahu syabhul mukafa'ah. Mereka dahulu
para sahabat, istri-istri Rasulullah, mereka tidak nunggu-nunggu doa karena khawatir doa itu syibhul mukafaah, seperti balasan dari sedekahnya. Takutnya nggak dapat lagi. Misalkan kita ngasih kan ya 2.000 ke pengemis yang minta-minta, atau 1.000 ke pengemis yang minta-minta. Terus kemudian dia bilang, Masya Allah, terima kasih Pak Haji, karena pecinya putih, kan gitu ya. Kalau pecinya hitam, terima kasih Pak Kiai, misalkan gitu ya. Atau Pak siapalah, terima kasih, moga-moga panjang umur, sehat selalu, jauh dari penyakit, dan disukseskan selalu usahanya macam. Dikasih lagi 1.000, doanya banyak banget tuh Pak. Terus kita tambah lagi, doa lagi nggak dia? Doa lagi malah, kan gitu ya. Kalau kau pakai konsepnya Siti Aisyah, karena dia sudah doakan, kita mesti kasih lagi sampai dia mingkem habis doanya. Karena khawatir malah sedekah kita itu sudah langsung kontan dibayar oleh Allah lewat doa itu, sehingga di akhirat nggak dapat lagi pahala. Itu yang dilakukan oleh Ibunda Siti Aisyah dan Ibunda Ummu Salamah. Ya, ini juga disebutkan di kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 284 tentang riwayat ini. Ya, tentang riwayat ini. Jadi memang mereka itu dulu sedekahnya tuh luar biasa. Biarpun hari ini kalau kita sedekah minta doa itu ya nggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa? Satu, karena memang tidak dilarang. Yang kedua ya tadi, level iman manusia akhir zaman kayak kita ini enggak sama seperti level keimanannya para sahabat. Wong sekarang ini malah kalau bersedekah memang yang kita cari adalah doanya, kan gitu kan? Ya, mohon doanya Bapak Ibu, saya di sini ingin bersedekah, semoga saya dalam pilkada ini menang misalkan. Nomor urut 4 jangan lupa, misalkan gitu kan. Ya, melancarkan niatannya dengan sedekah, yo boleh-boleh saja, yo sah-sah saja. Karena sedekah itu bisa memudahkan urusan, sedekah itu juga bisa mengobati penyakit. Tapi tadi level keikhlasannya berbeda-beda, itu poinnya. Ya jangan disamakan seperti Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu an. Gitu ya jemaah sekalian ya. Jadi kalau kita baca riwayat ini malah waduh. Ya memang manusia surga itu salah satunya itu. Kalau memberi itu tidak mengharapkan terima kasih. Seperti Allah berfirman di Quran surah Al-Insan juz 29. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami ini memberi makan sedekah kepada fakir miskin, tidak berharap ucapan terima kasih dari kalian, tidak berharap. Innama nut'imukum, ya, innama nut'imukum liwajhillah. Kami itu berikan sedekah, kasih makan betul-betul karena mengharapkan ridhonya Allah, wajahnya Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami enggak berharap imbalan balasan dari kalian, dan kami juga tidak berharap ucapan terima kasih. Itu ya. Ya meskipun boleh mendoakan, karena nanti di sini ada adab orang yang bersedekah, ada adab orang yang menerima sedekah. Dua-duanya imbang. Kan kita sedang berbicara adab orang yang bersedekah. Nanti adab yang menerima sedekah disebutkan juga. Apa itu adabnya? Menerima kebaikan dan mendoakan orang yang memberi sedekah. Jadi pas kan? Yang satu tidak berharap doa, yang satu lagi karena sudah diberi maka jangan lupa mendoakan. Poinnya sama. Poinnya sama. Cuma lebih ikhlas. Lebih ikhlas kan? Karena yang bersedekah tidak berharap didoakan. Tapi yang dapat sedekah mbok yo tahu diri. Itu poinnya.
Poinnya begitu Pak. Itu ada adab-adabnya, nanti dijelaskan juga. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, adabnya adalah istisgharul atiyah. Anggap sedekah yang kita berikan itu masih kecil, masih sedikit, belum seberapa. Gitu ya. Betul-betul belum seberapa itu artinya betul-betul sadar diri gitu ya. Memang nggak seberapa. Karena kata-kata nggak seberapa itu 3 maknanya. Makna pertama betul-betul dia menganggap memang sedekah yang dia keluarkan itu masih sangat kecil betul dibandingkan nikmat yang Allah berikan, anugerah dan rizki yang Allah berikan kepadanya. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Tapi anggap kecil juga maknanya yang kedua, memang betul-betul yang dikeluarkan kecil. Ya, memang betul-betul yang disedekahkan apa? Kecil. Atau yang ketiga kalimat nggak seberapa tapi maksudnya nyombong. Ya saya kemarin sih sedekah ya untuk pembangunan masjid. Masjid apa Pak? Tempat Bapak misalkan. Masjid Al-Ikhlas. Iya Al-Ikhlas. Ya nggak seberapa sih tapi mohon diterimalah Pak. Semoga manfaat. Saya kemarin kirimkan 250 juta Pak. Ya. Itu ya semoga sekalipun nggak besar tapi cukup dalam batin ini ngece kan malah dipahami salah kan akhirnya dipahami malah salah tapi bisa saja memang itu dia anggap itu kecil bisa saja wong duitnya dia lebih daripada itu bisa saja ada yang lebih daripada itu. Jadi intinya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada orang yang memang dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah seperti ini ada. Saya itu ketemu sama orang yang ketika sedekah langsung ngasih 500 juta. Tunai 500 juta. Satu tak tengok orangnya kayaknya enggak yuk dari penampilannya itu enggak apa namanya low profile ya, apa namanya itu? Iya sederhana, saya tengok. Iya, jadi nggak terlalu kayak orang kelihatan orang kaya banget gitu enggak. Ternyata infaknya 500 juta. Saya, kaget saya, 500 juta, 500 juta. Astagfirullah, malah kita istighfar kan mendengarkannya. Karena saking kagetnya. Sementara kita mau mengeluarkan 50 ribu, wolak-walik gitu. Itu pun salah, nggak sengaja. Karena dikira 2.000. Malah ternyata jadi 50 ribu. Karena 2.000 sama 50 ribu itu kan agak mirip. Warnanya hampir sama. Apalagi kalau petang-petang begini. Ya, udah petang-petang udah akhir bulan lagi. Walah wes kan gitu. Kayaknya 2050, 52.000. Warnanya sama-sama agak biru-birunya. Jadi wanufidin itu betul tuh nyata. Saya ya Allah 500 juta langsung tunai. Ya. Usahanya apa Pak? Dagang 500 juta. Nah, itu ada yang begitu. Ya enggak banyak. Intinya istisgharul atiyah. Kalaupun sudah bersedekah, anggap masukkan dalam hati kita ini kecil. Li'anna ini sta'dhamaha a'jaba biha, karena orang tuh kalau sedekah nganggap apa yang dia sudah berikan besar malah membuat dia ujub, sombong. Wal ujub minal muhlikat, sementara sombong dengan kebaikan termasuk penyebab binasa hancurnya amal kita. Ini ujub itu sombong karena kebaikan, sombong karena kesolehan. Itu namanya ujub. Beda sama takabur. Al takabur itu sombongnya karena ngerasa dia lebih mulia, lebih pintar, ya, lebih tinggi derajatnya. Itu namanya takabur, Pak. Tapi ujub itu lebih kepada kebaikan dan ketaatan. Ya, sombong karena dia paling rajin sholat, sombong karena paling rajin sedekahnya. Nah itu ketika sudah masuk penyakit ujub ini rusak amalan-amalan. Masih mending dia nyesal kotak infak lewat cuma mindahkan kotaknya daripada dia masukkan duitnya tapi kemudian ujub.
Apa itu? Wong kok kerjanane cuma mindahkan kotak infak katanya. Terus dia keluarkanlah uang 100.000. Ya, padahal udah bisa masuk Pak, tapi cai-cainya susah dimasukkannya. Biar kelihatan 100.000-nya itu. Ya ini, wah kayaknya. Kalau enggak dikeluarkan dulu, dilipatnya tuh biar kelihatan sama orang semua. 100.000. Gitu. Maka yang menyesal tadi, dia enggak berinfak, terus nyesel, ngapa aku tadi enggak infak, padahal ada uang di sini. Itu jauh lebih baik daripada orang yang berinfak tapi ujub. Fa innal mu'jiba la yas'udu lahul amal. Karena orang yang ujub amalnya ndak pernah nyampe ke langit. Ya, orang yang ujub itu amalnya nggak pernah nyampe ke langit. Awas ya, bahaya ujub ya. Walidzalika yuqal, oleh karena itu ya ada ungkapan inna ta'ah, sesungguhnya ketaatan itu kullamastusghirat azumat indallah. Setiap kali ketaatan dianggap sepele oleh orang yang mengamalkannya, itu akan jadi besar di sisi Allah. Wal ma'siyat, sementara maksiat kullamasta'zamat saghurat indallah. Ketika dilakukan oleh hamba dan dia ngerasa bahwa yang dilakukan ini dosa besar, maka maksiat itu akan jadi kecil di sisi Allah. Paham maksudnya Pak? Halo? Paham atau ngantuk ini kita? Ada yang pada duduk, nih ngantuk ini kira-kira. Saya ulangi ya, taat itu, ketaatan, anna ta'ah kullamastasgharat ustusghirat, setiap kali ketaatan kita anggap bahwa ini enggak seberapa ketaatan ini dibandingkan karunia yang Allah berikan kepada saya, masih sangat sedikit sekali. Maka yang kita anggap kecil taat itu di sisi Allah jadi besar. Wal ma'siyat kullama sta'dhamat saghurat indallah. Dan maksiat ketika kita lakukan terus kita anggap ya Allah ini dosa besar, ini maksiat, ini buruk, maka di sisi Allah itu akan jadi kecil. Itu ya. Makanya kalau taat, sehebat apapun Bapak Ibu berbuat taat, anggap ketaatan itu enggak seberapa. Kalau maksiat, seperti apapun bentuk maksiatnya, meskipun itu kecil, anggap maksiat itu besar. Jangan terus alah wong sing gempil ngene tok kok. Ya. Gitu ya. Loh saya tuh kan cuma ngambil mangga sebiji doang. Apa sih? Artinya sebiji, ya kamu sebiji itu maling. Tetap bijinya memang kecil tapi jadinya apa? Besar. Maka kalau maksiat jangan pernah meremehkan. Anggap maksiat itu apa? Besar. Meskipun itu maksiatnya kecil. Agar di sisi Allah maksiat itu jadi kecil. Dan kalau taat supaya nggak sombong, anggap itu nggak seberapa. Bapak Ibu misalkan tiap hari ibadah nggak pernah putus, sudah 35 tahun tidak pernah tidak berjamaah. Alhamdulillah, itu karunia dari Allah. Amalan pahalanya besar. Terus Bapak Ibu bilang, enggak seberapa kok. Wong saya itu berjamaah ya karena memang ada waktunya. Kalau saya sibuk malah jangan-jangan saya enggak berjamaah. Ya alhamdulillah, sedikit-sedikit ini ya Allah, moga-moga amalku yang sedikit ini bisa jadikan diampuni dosa. Nah itu bagus itu. Itu berarti menganggap ketaatannya itu baru sangat sedikit dan kecil. Jangan terus angku dan sombong. Karena ada riwayat ada orang yang ibadahnya 100 tahun, kalangan Bani Israel 100 tahun. Terus ada orang yang ibadahnya hanya beberapa tahun. Terus dua-duanya ini dimatikan oleh Allah, mati, meninggal dunia. Yang dua-dua orang ini yang baru tobat di akhir masa, yang satu sudah tobat ibadah sampai 100 tahun, dua-duanya masuk surga. Kata Allah, masuklah surga kalian berdua karena rahmatku. Karena apa Pak? Rahmat. Yang
taubatnya di akhir masa umur dia, seneng banget. Ya Allah, terima kasih ya Allah, karena rahmatmu kau masukkan aku ke surga, diampuni dosa-dosaku. Padahal taubatnya di akhir masa hidupnya. Tapi yang beribadah 100 tahun tadi seolah-olah dia nggak terima masuk surga dengan rahmat Allah. Maka dia coba membantah dengan ungkapan, ya Allah, kenapa harus dengan rahmatmu? Kan dari sejak akil balik saya selalu beribadah, saya selalu taat, maka masuknya surga saya itu ya juga karena amal ibadah dan kebaikanmu. Harusnya begitu. Ya sudah, akhirnya orang ini pun masuk surga karena amal ibadah dan kebaikannya, karena sejak akil balik dia nggak pernah meninggalkan kewajiban. Terus ditanya, kamu ibadah berapa lama? 100 tahun. Ya sudah, kalau begitu kamu masuk ke surga selama 100 tahun. Loh, kok 100 tahun? Bukankah di surga itu khalidina fiha abada? Katanya di surga itu kekal abadi selama-lamanya. Maka Allah katakan, yang membuat kekal kamu di surga itu bukan amalmu. Yang membuat kekal kamu di surga itu adalah rahmat Allah. Ya, rahmatnya Allah. Ya, maka manusia ini mesti sadar diri. Kalaupun bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua nanti dimasukkan ke surga, ya, amin gitu ya. Nah, itu bukan karena ibadah kita. Kalau ngitung ibadah kita, ya masuk surga kita paling 5 hari, mungkin berapa hari kan gitu kan. Ya, tapi kalau di surga ternyata khalidina fiha abada, maka yang membuat khalidina fiha abada itu adalah rahmatnya Allah. Itu penting ya. La yatimmul ma'rufu illa bisalasati umur. Kata para ulama, tidak sempurna kebaikan kecuali dengan 3 hal. Masih sama, ini disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddinnya, tidak sempurna kebaikan kecuali dengan 3 hal. Ini kalau kita punya prinsip 3 hal ini, insya Allah selamat Pak. 1, tasghiruhu. 2, ta'jiluhu. 3, satruhu. Itu konsepnya. Jadi kata Al-Ghazali, kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali dengan 1, tasghiruhu. Kau anggap kebaikan itu kecil, tidak ada apa-apa. Ya, ini mah yang lain juga banyak yang lebih hebat lagi daripada saya. Ini nggak seberapa, gitu ya. Itu namanya tasghir. Jangan suka bangga-banggakan amal sendiri. Wah, di sini nih kalau nggak ada saya, kacau Pak. Orang-orang Gunung Sula ini, untunglah saya awal-awal datang ke sini itu, kacau semua Pak. Nah, semenjak saya datang ini agak mendingan lah, berubah pelan-pelan. Itu cai-cainya dia pingin ngangkat dirinya sendiri. Maka habis itu pahala semua nanti. Anggap bahwa apa yang dilakukan masih sangat kecil dibandingkan orang-orang yang lebih lagi melakukan yang luar biasa, ya, luar biasa. Tasghir. Yang kedua, ta'jil. Nggak sempurna kebaikan kalau nggak ditakjil. Apa takjil? Kolak. Orang Indonesia kalau nyebut takjil, kolak. Hanya bentar lagi mau kemana? Beli takjil. Nah, inilah karena kita menggunakan bahasa yang nggak tepat sebenarnya. Ini salah satu buktinya bahwa takjil itu nggak ada kaitan sama kolak, bakwan, tahu bunting dan sebagainya. Nggak ada kaitan sama itu. Ya, takjil itu artinya menyegerakan kebaikan. Kalau berbuka berarti takjilul iftar, artinya segera buka, cari bukaan. Jadi orang Arab tuh bilang takjil iftar, artinya yuk segera cari bukaan, ayo segera cari bukaan. Kita iftarnya kehilangan, tinggal takjilnya tok. Ya, akhirnya di Indonesia kalau nyebut takjil jadinya bukaan. Ya, nah, takjil itu artinya bersegera.
kebaikan tidak akan sempurna kecuali kalau disegerakan. Saya mau umroh, saya mau sedekah, saya mau nikah, saya nanti mau infak, saya nanti mau, tapi baru mau ya nggak dapat. Karena sempurnanya kebaikan itu kalau disegerakan. Kalau baru mau ya cuma dapat pahala niatnya dia tok. Ya pahala niat tok. Sempurnanya kapan? Takjil, kalau segera. Makanya sholat itu kalau mau sempurna mesti segera. Segera. Sholat itu mesti disegerakan. Terus apa lagi? Bayar hutang. Wah, itu mesti disegerakan. Terus taubat mesti disegerakan. Nah gitu. Nikahkan anak gadis mesti disegerakan. Apalagi yang harus disegerakan? Mengurus jenazah mesti disegerakan. Pokok intinya kebaikan itu baru akan sempurna kalau saya, bapak, ibu semua apa? Menyegerakan. Termasuk bagi warisan. Orang kita ini suka bagi warisan itu pakai adat orang timur, serba pekewo, ya kan? Orang almarhum kuburannya belum kering, masih basah, kok sudah ngomongkan warisan, padahal sudah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Orang kita itu kan kalau udah bicara pembagian warisan, menyegerakan itu seolah-olah sesuatu yang tabu, nggak bagus. Padahal enggak, dalam Islam bahwa membagi warisan itu memang harus disegerakan. Harus disegerakan. Ya. Mulai dari membeli kain kafan, kemudian menunaikan nazar, kemudian bayarkan utang, yang terakhir baru membagi warisan. Segerakan, karena khawatir ada ahli waris yang memang sangat membutuhkan warisan sehingga dia terzolimi. Karena warisan itu bukan milik satu orang tapi milik banyak orang, dan masing-masing tuh punya hak. Nah, seolah-olah budaya kita ini kalau sudah meninggal terus bicarakan warisan itu ya itu pamali. Padahal enggak begitu. Maka bapak-bapak nanti sampaikan persiapan sebelum mati ya. Gitu. Jadi kalau saya meninggal segera saja bagi warisan. Siapa tahu ada anak kita yang pertama mau membangun rumah, butuh usaha dari modal warisan. Nah masalah, karena salah satu pintu rezeki apa Pak? Halo? Salah satu pintu rezeki apa kata para ulama? Warisan. Salah satu pintu rezeki itu warisan. Dan itu rezeki yang halal. Ya. Kalau ada warisannya. Ya. Karena ngitung warisan itu jadi enggak jadi kalau enggak ada warisannya. Kamu dek, kalau mas meninggal kamu istri dapat 1/8 dek. Iya. Anak-anak kamu dapat sekian, ya. Terus duitnya mana Pak? Nah itu lagi kita cari. Nggak jadi. Kalau nggak ada duitnya nggak jadi apa? Bagi warisan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Yang ke-5. An yantaqiya min malihi ajwadahu wa ahabbahu ilaihi wa atyabahu. Kalau mau sedekah usahakan cari harta yang paling disukai. Nah ini yang susah. Ini yang paling susah. Yang paling dia sukai Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ini saya baca tadi di kitab yang lain ya. Tadi sore saya baca nih. Kok pas pula ini temanya. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab itu pingin betul makan ikan. Akhirnya dia minta carikanlah pembantunya untuk nyari ikan. Karena orang kalau mau cari ikan tinggal di Mekah itu kan agak susah. Ikan-ikan tuh rata-rata ada di Jeddah. Jeddah perjalanannya cukup jauh tapi akhirnya dapat ikan. Setelah dapat ikan dimasak oleh istrinya, pas mau makan datang orang miskin kelaparan minta-minta makanan. Terus dikasihlah ikan itu. Kata istrinya, ya Allah, Anda kan sudah kepingin betul mau makan ikan. Datang orang miskin malah dikasih ikan. Apa kata Umar? Apa kata anaknya Umar bin Khattab? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
kalian tidak akan sempurna mendapatkan kebaikan sampai berinfak dengan harta yang paling sukai. Saya itu paling suka ikan. Pas mau makan kok ada orang fakir miskin, tak kasihkan. Oh, kalau kita malah beda-beda lagi kan gitu. Oh, nah iki pas payah golek kok ngene dijaluk kan gitu ya. Jadi malah kita ini suka kalau ngasih bukan yang paling atyab. Bukan kita ding, saya. Kalau bapak-bapak mah enggak. Saya. Ya. Kadang kita tuh kalau mau nyari itu aduh, mau infak uang saja, ya Allah yang mana ini? Cari yang paling ragil. Mana yang paling ragil ini? Ada 500 perak lah itu yang ragil kan. Ya Allah ya, beda banget ya. Beda betul dengan. Nah, yang terakhir kalau mau bersedekah, kasihlah sedekah itu kepada orang yang memang betul-betul berhak menerima sedekah. Sampai ada di rinciannya itu. Satu, yang berhak menerima sedekah itu satu, cari yang bagus dulu agamanya. Makanya nggak salah Pak kalau kita mau sedekah itu ngitung nyari-nyari dulu. Yang ini sholat apa nggak sholat, itu nggak salah. Cari dulu yang sholat dikasih, yang nggak sholat nanti dulu. Ya, sholat dulu. Terus yang kedua, yang bertakwa. Yang bertakwa artinya yang tadi yang ibadahnya bagus. Yang ketiga kata para ulama ya, yang ketiga kata para ulama yang punya keluarga. Jadi kalau ada yang satu miskin bujang, yang satu miskin punya keluarga, mana yang didahulukan? Yang punya keluarga. Itu yang didahulukan. Terus yang keempat, yang dia nggak minta-minta. Jadi dia orang miskin tapi nggak minta-minta. Kalau yang ini miskin minta-minta, dahulukan yang miskin yang enggak minta-minta karena dia punya harga diri. Sebenarnya orang ini sangat butuh tapi dia malu untuk meminta. Nah, itu didahulukan. Termasuk yang terakhir nanti karib kerabat, keluarga terdekat. Gitu ya. Baru nanti yang paling ujung baru deh yang enggak sholat, yang enggak itu dikasih sisa-sisaan. Ya. Gitu. Lah kok aku olehnya sisa? Ya, makanya sholat supaya kita itu kalau miskin di dunia jangan miskin lagi di akhirat. Hanya bapak-bapak yang suka bagi sedekah, jangan negur ngasih sedekah tapi juga kasih nasihat. Nasihatnya gimana? Pak, ini ada sedekah dari jamaah Masjid Miftahul Iman. Moga-moga bermanfaat. Semoga Bapak sehat, selalu berkah, dimudahkan langkah kakinya untuk ibadah. Amin. Enggak susah kan ngomong gitu, Pak? Pasti dia terima kok. Terima ngomong begitu. Terus enggak ngomong terus sholat roh Bapak, Pak. Sholat itu yang enggak terima kalau gitu. Tapi diajak. Moga-moga dimudahkan apa? Ya, langkah kakinya untuk ibadah. Jangan sampai kita ini mohon maaf Pak sudah susah di dunia nanti malah susah juga di akhirat. Kalau kita tidak dapat dunia setidaknya kita mendapatkan akhirat. Jangan kehilangan di dunia, di akhiratnya juga kehilangan. Nah gitu, selipkan dakwah itu sedikit-sedikit. Nggak harus jadi ustadz kok dakwah itu Pak. Malah dakwah paling mudah itu paling gampang lewat sedekah. Paling gampang. Yang kedua lewat pengobatan. Itu orang kalau sakit itu mau diapa-apakan tuh ngikut aja. Ngikut aja orang sakit. Bapak sakit, iya. Wah ini kesurupan nih Pak. Besok datang ke masjid Pak maghrib. Oh iya siap oh gitu ya. Gitu. Karena orang kalau sudah sakit itu gampang di dakwainya. Nah termasuk yang lewat sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai sini ya. Nanti kalau mau ada yang didiskusikan silakan. Kalau mau ada yang dipertanyakan, tapi kita azan dulu ya. Silakan azan dulu. Jangan. Jadi ini enggak saya tutup ya. Atau saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Baik, saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal azan.